mana atau di keadaan apapun. Oke, ketemu lagi dengan saya ya, Mela Agustina. Kali ini saya akan membahas tentang materi matematika wajib untuk kelas 10 semester 1, yaitu sistem persamaan linier 3 variabel. Masih ingat nggak? Masih ingat nggak waktu zamannya kalian SMP dulu? Kalian kan sudah belajar ya yang namanya sistem persamaan linier 2 variabel. Bahasa kerennya zaman dulu tuh SPLDV gitu ya. Biasanya kalian ingatnya SPLDV itu pasti selalu ingat. Yang biasanya ke itu Bu, ke toko beli roti, beli buku, beli bolpen. Nah, itu yang seperti itu. Kayaknya masih ingat ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem persamaan linier 3 variabel. Jadi nanti kalian bisa lihat di sini. Ini ya KD-nya nanti. Oke. Ya, di sini. Nah, kemudian untuk sistem persamaan linier 3 variabel sebelum saya masuk, masih ingat ya zaman SMP yang namanya SPLDV atau dulu kita sebut adalah sistem persamaan linier 2 variabel. Nah, kenapa kok dulu kita sebut 2 variabel? Ya biasa, karena ada 2 variabel. Kenapa kok kita sebut sistem? Karena ada lebih dari 2 persamaan. Itu ini persamaan 1 dan ini persamaan 2. Makanya kita sebut dengan sistem 2 variabel karena tadi ada variabelnya ada 2, yaitu X dan Y. Kenapa kok linier? Karena pangkatnya adalah pangkat 1 gitu ya. Nah, di sini nanti kita akan membahas sistem persamaan linier 3 variabel. Sama seperti yang tadi, tapi di sini berbeda sedikit. Di sini ada kata-kata 3 variabel. Kira-kira apa berarti? Iya betul, tadi 2, sekarang 3. Misalnya variabelnya adalah X, Y, Z. Bu, boleh nggak variabelnya yang lain? Boleh, misalnya pacarmu namanya Doni atau Siska atau siapa, sini boleh, di sini D, sini S, sini apa, terserah kamu. Yang penting itu mewakili sebuah variabel. Tapi di sini kita harus pakai 3 karena namanya sistem persamaan linier 3 variabel. Yang namanya sistem berarti lebih dari 1. Berarti nah di sini ada 3. Kenapa? Yang umum biasanya untuk taraf masih SMA kita belajarnya masih 3 persamaan. Nanti mungkin untuk taraf-taraf selanjutnya kita bisa bahas lebih banyak lagi. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Kira-kira nggak ada ya? Gampang ya bedain antara SPLDV dan SPLTV? Nggak ada ya? Oke. Nah, di sini cara penyelesaiannya pun sama. Masih ingat ya dulu cara menyelesaikan SPLDV ada 4 cara ya? Masih ingat nggak? Apa malaikatnya cuma 3? Apa malaikatnya cuma 1? Oke, kita ingat lagi ya. Yang pertama, ada cara penyelesaian. Yang pertama, yang pertama dulu adalah namanya metode grafik. Metode grafik. Yang kedua adalah metode apa? Masih ingat gak? Oh tidak ya. Substitusi atau mengganti ya. Yang ketiga adalah Yang ketiga adalah metode dan yang keempat adalah metode masih ingat 3 yang keempat? Oke, betul, campuran atau gabungan biasanya kita sebut ya, gabungan Li dan substitusi. Ya, maksudnya apa? Jadi gabungan antara eliminasi dan substitusi. Biasanya kalian yang sering adalah yang metode terakhir, yang keempat. Walaupun kalian kadang-kadang nggak tahu itu namanya metode apa. Yang penting kalian mengerjakan aja. Itu namanya biasanya kita sebut adalah metode gabungan eliminasi substitusi. Nah, nanti di SPLTV ini sebenarnya juga bisa pakai cara yang 3 ini, yaitu substitusi, eliminasi atau eliminasi dan substitusi. Untuk yang grafik kita akan sulit ya karena ini 3 variabel, jadi dimensinya sudah berbeda dengan kita. Jadi ini kita tidak bisa kalau dengan grafik, kita hanya bisa dengan 3 ini. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan jelaskan yang langsung saja, yang lebih gampang adalah menggunakan metode gabungan atau metode campuran antara eliminasi dan substitusi. Oke, nah ini kan tadi saya sudah menjelaskan ya, yang biasanya kalian gunakan adalah metode gabungan antara substitusi dan eliminasi. Agar kita nanti untuk di SPLTV-nya lancar, kita mengingat dulu yang SPLDV ya. Jadi untuk yang SPLDV kita mau menggunakan metode gabungan antara eliminasi dan substitusi. Langkah pertama adalah kita harus menghilangkan salah satu variabel. Boleh X, boleh Y, terserah kamu. Untuk yang gampangnya yang mana? Misalnya saya mau pilih X, berarti saya mau menghilangkan X, berarti saya nanti mempertahankan Y. Kita mau menghilangkan X, berarti kan X-nya di sini. Agar hilang, silakan bisa
dibagi, monggo. Jadi tidak ada aturan harus kali, tidak boleh kali atau bagi, tapi tidak boleh penjumlahan atau pengurangan, hanya boleh kali dan bagi. Oke, misalnya kita kali ini 2, ini 1, biar sama kita kali jadiin 2 ya. Berarti ini kan kali 1, yang di sini kalikan 2. Oke, hasilnya kita tulis di sebelah sini. 2x kali 1 berarti kan 2x ditambah 3y sama dengan 1. Kemudian dikalikan 2, semua kita kalikan 2. Berarti kan 2x ditambah min 2y dikali 2 berarti berapa? Oh maaf, berarti kan negatif 4y sama dengan 2 kalikan 4 berarti sama dengan berapa? 8. Oke, kemudian seperti biasa. Nah, karena kita akan menghilangkan ini, nah agar hilang kita kurangkan atau kita tambahkan? Pasti kita kurangkan ya, karena tandanya sama. Jadi kalau tandanya sama kita kurangkan, tapi kalau di sini tandanya berbeda kita jumlahkan. Oke, yang dilihat adalah yang dihilangkan, tidak usah perhatikan yang lain. Oke, 2x dikurangi 2x habis ya. 3y dikurangi negatif 4y berarti kan min, ketemu min lagi, berarti kan jadinya plus. Berarti 3y ditambah 4y sama dengan 7y sama dengan 1 dikurangi 8 sama dengan negatif 7. Sampai sini ada pertanyaan? Insya Allah tidak ya, kita lanjut. Berarti kan y sama dengan negatif 7 dibagi 7. Jadi 7 ini dilempar ke belakang ya. Kemudian y sama dengan negatif 1. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, setelah membuat menjadi satu variabel yaitu y, kita kembalikan atau kita substitusikan ke persamaan awal karena kita kan mau mencarinya x dan y. Jadi kita habis itu kita cari yang x. Oke, kita masukkan berarti di sana misalnya kita pakai persamaan yang kedua ya. X min 2y sama dengan 4. Berarti kita masukkan x dikurangi 2 kalikan negatif 1 sama dengan 4. Berarti x plus 2 sama dengan 4. Berarti x sama dengan 4 dikurangi 2 berapa? 2. Oke, jadi sudah kita temukan. Kalau pertanyaannya adalah himpunan penyelesaian, misalnya kita pertanyaannya adalah himpunan penyelesaian, berarti jangan lupa pakai kurung awal. Tambahkan lagi, kurung lagi. Kenapa? Karena ini ketemunya adalah sebuah titik. Jadi harus urut. Di sini x dulu baru y. Ini harus pakai kurungnya double. Oke, kita masukkan. Berarti 2, negatif 1. Bu, boleh nggak dibalik? Tidak boleh. Harus x dulu baru y. Nanti pun sama, ketika di SPLTV juga seperti itu. Ubahlah menjadi, karena tadi 2 variabel kan diubah menjadi 1 variabel dulu. Nah, nanti kalau 3 variabel berarti ubah dulu menjadi 2 variabel. Kalau sudah menjadi 2 variabel baru langsung kerjakan seperti ini, baru nanti setelah selesai selesaikan yang dari awal semua variabelnya. Sampai sini dulu ada pertanyaan? Nggak ada ya, langsung ya kita lanjutkan lagi ke yang penyelesaian SPLTV. Nah, sekarang kita akan menyelesaikan yang SPLTV. Langkahnya hampir sama seperti yang tadi, hanya kalau tadi dari 2 variabel menjadi 1 variabel. Tapi karena ini 3 variabel berarti kita bertingkat. Jadi 3 variabel ubahlah menjadi 2 variabel dulu. Dengan cara apa? Ya silahkan, boleh eliminasi, boleh substitusi. Ambilnya bebas. Kita misalnya namakan saja, ini persamaan 1, ini persamaan 2, ini persamaan 3. Kita ambil menjadi, ubah 2 ini menjadi 2 variabel. Boleh 1 dengan 2, boleh 1 dengan 3, boleh 2 dan 3. Kita pilih 2 macam. Ya, misalnya saya pilih adalah 1 dengan 2. Oke, misalnya kita pilih 1 dan 2. Kita ambil x plus 2y plus z sama dengan 3. Kemudian 2x min y plus z sama dengan 2. Nah, kita tinggal pilih, boleh menghilangkan x, boleh y, boleh z. Oke, kita misalnya yang gampang aja, yang angkanya sudah gampang. Oh, ini z-nya kan sama, kita hilangkan z saja. Nah, untuk menghilangkan z karena sudah sama kan, karena tandanya juga sama, berarti kan tinggal kita kurangkan. Berarti sekarang menjadi apa? X min 2x, berarti kan negatif x. 2y min y, berarti kan plus 3y sama dengan 3 dikurangi 2. Kan berarti berapa? 1. Ini jadilah persamaan 4. Nah, di sini kita sudah memperoleh 1 persamaan 2 variabel. Nah, kita harus peroleh 1 lagi persamaan 2 variabel yang seperti ini. Dan harus sama-sama x dan y. Nggak boleh kamu misalnya sekarang kamu membuat x-nya, nanti kamu bikinnya yz. Nanti sampai besok kita nggak ketemu. Gitu ya. Jadi kamu ketika di sini kamu menghilangkan z, nanti untuk persamaan yang kedua silahkan juga sama hilangkan z. Gitu. Atau kita melihat atau kita mencari yang variabelnya menjadi x dan y. Z-nya sudah tidak ada.
Tadi kan kita sudah pakai 1, 2. Sekarang kalian boleh pakai 2, 3. Boleh juga pakai 1, 3. Misalnya saya pilih yang 1, 3. Ini tidak wajib ya, boleh 2, 3 juga. Terserah kamu. Oke. Ini saya pilih yang 1, 3. Jadi X plus 2Y plus Z sama dengan 3. Dan yang terakhir adalah X plus Y min Z sama dengan 4. Oke. Kemudian sama, kita sama karena tadi Z, ini juga harus kamu hilangkan Z. Jadi yang ini hilang Z, ini juga harus sama, hilang Z. Ini ya, kenapa harus sama-sama Z? Karena kita akan membuat menjadi 2 variabel. Nanti kalau variabelnya beda, tidak akan ketemu sampai besok, mungkin malah kamu nggak akan ketemu mengerjakan ini. Padahal ini kan soal gampang sekali. Oke, berarti kita menghilangkan Z lagi. Nah ini, karena tandanya sama dan ini angkanya sudah sama, biar hilang kan sudah kita jumlahkan saja. Berarti kan ini jadinya 2X plus 3Y sama dengan 7. Sampai sini ada pertanyaan? Ini tidak masalah ya. Ini kita misalnya kita namakan persamaan kelima. Kita sudah punya persamaan 2 variabel dan ini sudah ada 2. Jadi kita bisa langsung kerjakan yang 2 variabel ini seperti yang tadi yang sudah kita bahas di SPLDV. Oke, kita langsung ya di sini. Oke, misalnya persamaan 4 dan 5. Jadi kita kerjakan persamaan 4 dan 5. Yang tadi min X plus 3Y sama dengan 1, 2X plus 3Y sama dengan 7. Oke. Nah, ini akan kita hilangkan. Oh, ternyata sudah ada yang sama. Berarti kan kita tidak perlu mengalihkan atau mengurangkan. Ini kebetulan soalnya gampang ya. Jadi kita langsung saja min. Untuk menghilangkan kita kurangi. Berarti kan negatif X min 2X. Berarti kan ketemunya negatif 3X sama dengan 1 dikurangi 7. Berarti kan negatif 6. Berarti X sama dengan negatif 6 dibagi negatif 3. Berarti X sama dengan ketemunya adalah 2. Nah, di sini kita ketemu X sama dengan 2. Padahal di sini kan variabelnya sudah ada 2X dan Y. Berarti kita selesaikan dulu, kita cari Y-nya. Jangan kamu lompat langsung mencari Z. Nanti juga sama-sama tambah lama. Jadi kamu selesaikan persamaan 2 variabel ini dulu, baru kita lanjut untuk mencari variabel yang lain yang belum ditemukan atau yang dihilangkan di awal. Oke, kemudian kita cari untuk yang Y-nya ya. Berarti X sama dengan 2, kita substitusi, boleh yang atas, boleh yang bawah. Berarti min X plus 3Y sama dengan 1. Berarti kita substitusi, negatif 2 ditambah 3Y sama dengan 1. Berarti 3Y sama dengan 3 ya, karena 1 ini dipindah jadinya. Jadi Y sama dengan 3/3. Y sama dengan 1. Di sini kita sudah ketemu X-nya 2, sudah ketemu Y-nya 1. Padahal kan kita ada 3 variabel ya. Berarti kita tinggal yang 1 variabel yang kita hilangkan pertama tadi di awal. Berarti kita gimana nyarinya ya? Kamu substitusi ke awal. Boleh persamaan 1, boleh 2, boleh 3. Misalnya kita pilih persamaan 1. Berarti X plus 2Y plus Z sama dengan 3. Berarti kita masukkan. Berarti X-nya berapa? X-nya mana tadi ya? Sorry. Kan 2 ditambah 2 kali 1 ditambah Z sama dengan 3. Berarti kan 2 ditambah 2 ditambah Z sama dengan 3. Berarti 4 ditambah Z sama dengan 3. Berarti Z sama dengan negatif 1. Oke, sampai sini berarti sudah kita temukan semua X, Y, dan Z. Berarti kan kalau kita tulis himpunan penyelesaiannya jangan lupa pakai kurung 1 lagi ya. Karena ini ibaratnya sebuah titik, berarti 2,1, min 1. Boleh dibalik nggak Bu? Tidak boleh. Ini harus X, ini harus Y, ini harus Z. Kalau misalnya variabel yang lain berarti A, B, atau C. Sampai sini dulu ada pertanyaan kira-kira? Beda ya? Ya, jadi itu saja ya yang sudah atau yang telah kita bahas pada pertemuan kali ini. Nanti untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan bahas untuk materi-materi yang lainnya lagi. Oke, kurang lebihnya dari saya, mohon maaf apabila ada salah-salah kata, dan kalau apabila ada pertanyaan silahkan boleh tulis di komen. Nanti jangan lupa subscribe dan like-nya. Oh iya, satu lagi, karena sekarang sedang musim pandemi COVID, silahkan selalu jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi di rumah saja. Kalau keluar pakai masker, jangan lupa diingat pesan dari pemerintah. Jangan lupa ya, itu saja dari saya. Selalu jaga kesehatan, selalu tetap semangat, jangan lupa, karena yang namanya
usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Jadi kalau kalian berusaha dengan baik, insya Allah hasilnya juga akan baik. Dari saya sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.